Oke, mau akan saya ulangi. Selamat pagi, kepala sekolah, Bapak Ibu guru, orang tua serta teman-teman sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian sekolah berbasis pengertian desa. Di sini SDGs nomor 13 itu bertujuan untuk mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim. Nah, saya memilih SDGs nomor 13 ini karena dilihat dari lingkungan saya juga, saya sebagai pelajar merasa bahwa perubahan iklim ini mengaruhi aktivitas saya. Saya merasa bahwa cuacanya semakin panas dan membuat konsentrasi saya saat belajar itu menjadi berkurang. Dan juga untuk teman-teman saya juga saya merasa lebih tenang. Nah, dari tema itu saya membuat dan saya menyebarkan link survei perubahan iklim dan saya mendapatkan 60 jawaban dari 54 responden. Dan dari link survei tersebut, saya jadi bisa membuat data usia responden survei yang saya buat dalam diagram batu. Nah, di sini yang 14 tahun itu ada 9 orang, 15 tahun terdapat 15 orang, 17 tahun 3 orang, 25 tahun 1 orang, 28 tahun 10 orang, 36 tahun 8 orang, 38 tahun 7 orang, dan 43 tahun 4 orang, lalu 45 tahun ada 5 orang, dan terakhir 46 tahun ada 2 orang. Lalu dari diagram tersebut saya menghitung rata-rata atau mean dari usia responden survei. Nah, di sini saya menurunkan semua umur dengan itu sampai besar sesuai dengan jumlah yang ada. Seperti umur 14 tahun terdapat 9 orang dan seterusnya. Lalu saya bagi dengan 64 dan hasil perjumlahannya adalah 1350 dibagi 64 dan hasilnya adalah 27,34 atau jika kita bulatkan menjadi 20 juta. Selanjutnya saya membuat juga data median ataupun nilai tengah dari usia responden survei. Nah, saya di sini mencoret semua satu persatu dan saya mendapatkan nilai tengahnya adalah 28. Tapi ada 2, jadi kita tambahkan dulu lalu kita bagi 2 lagi yang hasilnya tetap menjadi 28. Lalu di sini saya juga mencari modus atau yang bisa kita sebut dengan nilai yang paling sering muncul. Dan di sini saya mendapatkan 15 tahun, yaitu muncul sebanyak 15 kali. Nah, dari survei tersebut saya juga membuat persenan dari apa yang dirasakan oleh responden saya. Cuaca sekarang mereka 93%, 93,8% atau 60 orang merasa bahwa cuaca ini semakin panas. Lalu 4,7% merasa bahwa cuacanya sekarang itu biasa saja dan 1,6% merasa cuacanya semakin dingin. Dan di sini ada video wawancara saya. Nah, dari video tersebut saya melakukan wawancara karena saya ingin mengetahui juga apa yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar lingkungan saya. Apakah sama dengan saya merasa semakin panas ataupun merasa semakin dingin ataupun biasa saja. Dan dari hasil wawancara saya mendapatkan jawaban merasa semakin panas. Mereka semua merasakan semakin panas dan mereka juga mendapatkan dan merasakan dampak negatif dan positifnya. Contoh dampak positifnya adalah salah satu narasumber saya yang bekerja sebagai penjual jus itu merasa bahwa jualan itu semakin laku dan jualan ini menjadi lebih cepat habis karena
cuaca itu panas dan orang-orang jadi ingin meminum sesuatu yang segar-segar. Tapi ada juga dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya ini saya temukan lebih banyak lagi. Karena setiap sumber yang saya tanya merasa panasannya lebih cepat turun gara-gara cuaca yang sekarang seperti itu. Saya juga menanyakan apakah penyebab dari perubahan iklim yang sekarang, dan kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa sampah adalah salah satu penyebab perubahan iklim. Sampah yang kita hasilkan sehari-hari yang tidak dikelola dengan baik akan berakhir dan menumpuk di tempat pembuangan akhir atau TPA, dan akan menghasilkan gas metana, yaitu salah satu gas rumah kaca atau liar yang dapat mendorong pemanasan global dan perubahan iklim. Lalu seperti yang kita tahu, lebih banyak kita membuang sampah plastik, dan produksi sampah plastik ini ketika terkena sinar matahari akan meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer. Dari wawancara tersebut, saya juga menemukan norma-norma yang sudah telah saya lakukan. Untuk mengurangi perubahan iklim ini, kita harus mengatur norma-norma yang ada di Indonesia juga. Di Indonesia ada 4 norma. Yang pertama, ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan juga norma hukum. Pertama, norma kesusilaan. Saat kita ingin memerangi perubahan iklim ini, kita itu harus memiliki niat dari hati kita sendiri, dari hati nurani kita sendiri. Di sini karena di sini ada pengertian juga, norma kesusilaan adalah sikap atau aturan yang asalnya dari hati nurani manusia. Jadi kita harus memiliki niat sendiri untuk memerangi perubahan iklim. Lalu selanjutnya adalah norma kesopanan. Norma kesopanan itu aturan yang tidak tertulis yang mengatur individu dalam berinteraksi. Nah, ini bisa kita terapkan dalam sehari-hari saat kita ingin memerangi perubahan iklim ini. Misalnya kita ingin bergaul dengan masyarakat, kita itu harus menerapkan norma kesopanan ini. Karena jika kita sopan, masyarakat yang kita ajak untuk bekerjasama itu merasa lebih nyaman dengan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah norma agama. Norma agama adalah aturan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Aturan ini pasti kita sudah tahu bahwa kita itu saat ingin bekerjasama dengan masyarakat, jangan sampai memandang agama yang ada. Karena jika kita memandang agama yang ada kita tidak akan bisa bekerjasama dengan mereka. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum ini adalah aturan yang tidak boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, saat kita ingin memerangi perubahan iklim ini, kita harus melakukan tindakan yang benar. Yang salah satunya adalah tidak mencemari lingkungan dan tidak membakar sampah sembarangan. Karena jika kita melakukan hal tersebut, kita bisa terkena pasal 126 ayat P yang berbunyi setiap orang dilarang membakar sampah yang mencemari lingkungan. Lalu pada pasal 30 juga dijelaskan bahwa kita bisa terkena denda sampai 500.000. Lalu perubahan iklim ini saya mencari di beberapa sumber dan saya menemukan alur yang mungkin saya pahami dan saya akan menjelaskan sekarang. Nah, pertama saya akan mengambil dari awal itu peningkatan jumlah penduduk. Nah, peningkatan jumlah penduduk ini membuat kita dan membuat lebih banyak penebangan pohon yang terjadi karena dibutuhkannya tempat tinggal yang ada. Dan juga semakin banyak lagi karena penduduk itu membutuhkan yang namanya bahan-bahan untuk kehidupan sehari-hari. Untuk proses pembuatan barang-barang ini kita membutuhkan yang namanya pabrik. Nah, pabrik ini itu akan menghasilkan yang namanya limbah-limbah. Salah satu limbahnya adalah limbah gas. Limbah gas ini akan mempengaruhi ozon yang membuat ozon ini menjadi semakin menipis ataupun berubah. Lalu saat sudah membentuk lubang dan cuaca ini akan menjadi semakin lebih panas, lalu es di kutub ini bisa mencair. Mencairnya es di kutub ini bisa menyebabkan air yang ada di kutub atau air yang mencair dari kutub ini jalan ke seluruh dunia. Dan dari penelitian yang saya baca, es di kutub ini memiliki yang namanya kemon kuno.
Kuman ini bisa menyebar juga ke air-air yang di dunia jika es itu mencair. Nah, untuk mengurangi potensi kita terkena atau meminum kuman yang tersebar itu, kita bisa membuat filtrasi air. Filtrasi adalah proses penyaringan partikel secara fisik, kimia, dan biologi untuk memisahkan atau menyaring partikel yang tidak terendapkan pada proses sedimentasi atau pengendapan. Nah, di sini ada video saya membuat filtrasi air yang saya buat dalam bahasa Inggris. Nah, dari video from this video, I just want to tell you the final conclusion. The final conclusion is dirty water that has passed through the filtration process will return to clean and clear water because water filter can capture small particles such as slime, mud, and dust that may be present in the groundwater. In addition, the water filter is also able to remove unwanted odors, taste, and color. Saya lanjut lagi, dari filter air yang saya buat, saya membuat flash satu dari pengeluaran yang saya keluarkan. Di sini ada kertas yang termasuk adalah uang yang saat membeli bahan, lalu ada batu yang harganya 2.000, kerikil, pasir silika, arang, kapas wajah, dan juga tisu. Dan jumlah dari semuanya itu adalah 18.000. Dan ini sudah jelas dengan debit sana. Dan di sini adalah bukti transaksi yang saya lakukan saat saya membeli bahan baku. Nah, dari data saya yang saya ambil perubahan iklim, saya juga membuat cerpen. Cerpen ini sinopsisnya adalah sebagai berikut. Jadi di cerpen ini terdapat 4 saudara yang mereka bernama Isa, yang kedua Jian, yang ketiga Siang, dan yang terakhir Rani. Nah, Isa dan Jian ini yang keduanya, mereka harus mengelola perusahaan airnya yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu, lebih tepatnya 5 tahun yang lalu. Karena airnya ini ingin Esa dan Jian ini melanjutkan perusahaannya supaya Ricky yang memiliki alergi terhadap panas, dia itu bisa mengurangi si alerginya ini. Karena pada sebelumnya perusahaan airnya ini itu merupakan perusahaan industri yang pabrik-pabriknya ini menghasilkan limbah-limbah gas yang membuat minyak semakin menipis dan meningkatkan pemanasan global. Lalu saat airnya ini meminta dia dan Hesa untuk melanjutkan perusahaannya, airnya ini hanya berkata kepada dia, dan akhirnya Hesa tidak ingin melanjutkan perusahaan tersebut, tetapi perusahaan tersebut. Tetapi akhirnya Ricky yang adik terakhirnya ini menulis sesuatu rekaman yang diberikan kepada dia. Jadi itu menjadi untuk Hesa bahwa ayahnya dari dia ini ingin dia melanjutkan perusahaan itu. Dan akhirnya dari usaha-usaha perusahaan mereka bisa mengurangi perubahan iklim ini yang semakin panas dan menjadi normal kembali. Dan dari cerita saya adalah sebuah permintaan ayat dan Bunda. Nah, saya membuat karya di sini dan di sini saya menggambarkan lingkungan yang sudah ditebang pohon-pohonnya dan membuat
maka itu menjadi lebih ganas dan lebih transparan. Dan semua penerbangan ini ataupun di sini ada pabrik juga yang merasakan limbah gas, dan ini semua itu bisa membuat kita seperti memasukkan bumi ke dalam oven yang membuat bumi itu semakin lebih panas. Nah, dari semua yang saya lakukan, saya juga melakukan usaha yang membuat saya itu bisa memerangi perubahan iklim yang terjadi sekarang. Yang pertama, saya membuat beberapa karya dari sampah plastik. Saya membuat ya ini seperti buat pajangan seperti itu. Lalu saya juga mengendari sepeda saat saya ingin berpergian saat membeli bahan bakar untuk sekolah. Karena pada kita pada kejadian 1 ayat 26 berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang mendarat. Nah, di sini ada kata-kata supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dan selanjutnya. Tapi di sini itu banyak orang yang menganggap bahwa kita itu harus berkuasa atas bumi dengan sehat mungkin. Padahal bukan. Tuhan itu minta kita untuk menjaga alam karena Tuhan juga memberi kita akal dan budi yang membuat kita menjadi manusia yang bermartabat luhur dan membuat kita bisa menjaga bumi ini. Jadi, marilah kita menjaga bumi bersama-sama. Karena jika hanya sendirian, kita akan menerima dampak baiknya lebih lama lagi. Tapi jika kita bersama-sama, pasti kita akan mendapatkan dampak baiknya lebih cepat. Sekian dari saya, terima kasih. Bisa bagus loh, presentasinya lancar. Meskipun tadi ada sedikit masalah, tapi masih bisa menyelesaikan. Oke, sekarang kalau begitu, gimana nih Gisel perasaannya? Sudah presentasi lega nggak? Lega, oke. Kalau gitu, kalau udah lega dari Bapak Ibu Guru ada yang mau nanya nggak nih? Siapa tahu bisa makin lega atau makin deg-degan. Ada yang mau bertanya? Oke, Bu Iin, silakan. Oke, baik, terima kasih MC, terima kasih juga Gisel sudah menjelaskan dari awal sampai akhir dengan baik. Yang Ibu soroti adalah Gisel itu membahas tentang perubahan iklim, di mana cuaca semakin panas, terus kemungkinan bisa menyebabkan es di kutub bawah utara atau selatan itu mulai mencair, kemudian nanti bisa menyebarkan kuman kuno tadi katanya. Nah, sehingga Gisel mencoba membuat satu solusi yakni filtrasi air. Ibu rasa kamu itu visioner gitu ya, melihat bagaimana dampaknya di masa depan. Nah, tapi kalau ditanya sekarang, kira-kira Gisel khususnya di lingkungan sekitar Gisel yang mungkin di rumah, bisa nggak mengidentifikasi airnya itu kira-kira ada kumannya, sudah mulai ada kumannya atau belum? Secara kalau misalnya berkata tentang kuman itu kan berarti makhluk hidup yang mikroskopis atau ukurannya kecil, secara kasat mata kita nggak bisa lihat. Nah, itu kira-kira gimana? Apakah Gisel mulai merasakan sehingga membuat alat filtrasi air yang mungkin kedepannya Gisel bisa gunakan di lingkungan sekitar Gisel? Begitu, jadi untuk misalnya kita mengatasi kuman tersebut, untuk sekarang saya belum memakai filter air, jadi saya masih menggunakan air yang belum masak itu dimasak dulu, dipanaskan jadi kuman-kumannya nanti. Oke, ya itu memang salah satu cara yang membunuh kuman ya, dengan cara dipanaskan. Berarti nanti kedepannya alat filtrasi air ini hanya untuk saat ini hanya untuk bahan presentasi atau ada kemungkinan nanti nih kedepannya bisa pakai alat filtrasi air ini? Hanya mungkin saya pernah lihat ada yang filtrasi buat keran air, yang mungkin saya bisa membeli itu atau coba membuatnya sendiri. Oke, bagus ya. Namun satu tadi yang Ibu lihat di PPT-nya itu kan bisa juga menjelaskan salah satu penyebab perubahan iklim itu karena sampah ya. Sampah yang tidak diolah dengan baik menumpuk di TPA kemudian akan mengeluarkan gas metana yang akan terperangkap di atmosfer membuat lapisan ozon semakin tipis. Nah, tadi di aksi nyata Gisel juga membuat yang apa sih dari tijus itu ya, yang kayak baju gitu ya. Karena emang Ibu lihat Gisel itu kan kreativitasnya tinggi ya, prakarya juga, karya yang Gisel buat itu selalu bagus. Itu
itu juga bisa jadi salah satu solusi atau ya solusi lah untuk kedepannya Giselle bisa membuat suatu karya, kemudian karya itu mungkin diminati sama orang lain, kemudian kamu bisa jadi entrepreneur yang bergerak di bidang pengolahan sampah menjadi sesuatu yang lebih baik, kemudian kamu bisa juga mengentertain teman-teman kamu di masa depan. Kita kan nggak tahu ya, mungkin itu bisa juga dikembangkan bakatnya Giselle itu bagus di hal ini, mungkin seperti itu cukup. Terima kasih Bu, ingin menambahkannya. Dari Bapak Ibu guru yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, boleh dari mamanya Giselle dan dedeknya ini yang lucu untuk memberikan sedikit tanggapan dari presentasinya Giselle. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama kita panjatkan syukur ya kepada Tuhan karena kita bisa berkumpul di sini dan sehat semuanya. Setelah saya tadi melihat presentasi Giselle, saya sangat bangga dan saya sangat bangga dan senang melihat banyak perkembangan dari Giselle ya selama belajar di Yosudarso ya. Karena sebelumnya saya sudah tahu karakter Giselle seperti apa. Nah, dia bisa menyelesaikan presentasinya dengan baik. Itu sudah suatu hal yang sangat bagus ya, perkembangan yang sangat bagus. Tapi itu semua tidak lepas dari bantuan dan bimbingan guru yang ada di sekolah Yosudarso. Mudah-mudahan bisa kedepannya semakin baik dan apa yang telah dia dapat di sekolah Yosudarso bisa diterapkan dalam kehidupannya terus. Untuk itu saya terima kasih banyak sekali lagi, semoga Yosudarso kedepannya semakin baik dan semakin berkembang. Amin. Terima kasih mamanya Giselle. Terima kasih Giselle atas presentasi